ini dari panel ini untuk sama-sama kita diskusi sharing tentang perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Baik, kita ini berbicara dari saya sebagai di Kabit Perencanaan Makro. Memang di bidang kita di sisi kita mengawal Pak dari proses perencanaan di Kabupaten Tanah Laut ini. Jadi bagaimana kita mulai melakukan perencanaan, kita awali dengan penyusunan RKPD, di mana kita selalu menggali tentang masalah, informasi dan kapasitas serta sasaran dari segi dokumen-dokumen yang update pembangunan ke depannya. Jadi saat ini juga kita sedang berproses pada nantinya kita di Desember, di akhir Desember itu sudah mulai merancang untuk tahun berikutnya. Kemudian kita kalau umumnya kita di awal tahun sesuai dengan Kemendagri 86 kita juga mengadakan forum konsultasi publik. Kita melihat kemudian kita melaksanakan musrembang kecamatan, bagaimana kita menggali produktivitas ada di kecamatan. Kemudian terus berlanjut kita bahas di tingkat selanjutnya, kita bawa dengan forum perangkat daerah. Bagaimana usul-usul kecamatan ini dibahas oleh teman-teman SKPD untuk dapat diakomodir. Selanjutnya kita juga menelaah kembali tentang rencana-rencana kerja SKPD untuk kita sinkronkan dengan rencana-rencana dari masyarakat di Badan AP, pula dengan pokok-pokok DPRD sampai tingkat-tingkat selanjutnya Pak. Sampai tingkat selanjutnya kita adakan musrembang RKPD. Nah itu nantinya banyak. Memang sebelumnya kita ada forum namanya forum ya tadi yang kita sebutkan forum konsultasi publik tadi ya, mirip-mirip dengan musrembang. Forum ini di awal kita menggali untuk menjadi rancangan daripada RKPD. Kemudian kita di akhir kita akan melibatkan lagi masyarakat, akademisi, tokoh agama, LSM, dan daerah sekitar kita untuk bersama-sama yang dinamakan dengan musrembang RKPD. Nah di situ tahap-tahap selanjutnya akan berproses Pak. Dia akan sampai penetapan di KPPD bersama dengan kawan-kawan di DPRD. Itu dulu Pak. Ya. Oke, baik. Tapi sebelum lanjut mungkin kita pengen tahu dulu prosesnya saat ini sampai di mana ya Pak? Ya, jelas saat ini proses perencanaan kita kemarin kita baru bersama dengan teman SKPD bersama dengan teman Badan Anggaran DPRD lagi membahas yang dinamakan KUPPAS. Jadi ini adalah satu proses tahapan selanjutnya. Yang kemarin ya seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti ini kita alhamdulillah berjalan lancar, kawan-kawan bisa banyak hal Pak yang kita artinya saringan-saringan ini terus nanti akan menjadikan suatu hal yang baik bagi pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Oke, semakin banyak saringan nanti akan semakin bersih. Insya Allah. Baik, kita beralih dulu ke Pak Imun ini mengenai infrastruktur dan pengembangan wilayah. Itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan dulu. Baik, terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Kami sapa dulu kepada warga Tanah Laut, ini pendengar setia radio Pandang FM Pak ya, 100,3 MHz. Dengan tagline tadi apa Pak? Selalu bersemangat gitu ya. Ayo berinteraksi Pak. Ayo berinteraksi. Iya. Sinergi kita dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Siap. Baik Bapak, ini terkait dengan infrastruktur dan pengembangan wilayah Pak. Secara umum memang ini juga sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan yang disampaikan oleh Bapak Kabit Makro Pak Yudi Sirwantoro tadi. Namun sebelumnya Bapak ini juga menjadi satu harapan di Kabupaten Tanah Laut ini terkait dengan pengembangan wilayah. Memang di pengembangan wilayah ini khususnya Demak ini adalah ada 5 WP Pak ya, 5 wilayah pengembangan wilayah dan 3 koridor ini tadi. Mungkin sudah sering memang waktu ini disampaikan, akan tapi perlu kita ulang kembali. Di mana yang pertama itu Pak ya, harapannya kan ke depan warga masyarakat Tanah Laut ini akan semakin sejahtera. Namun
Namun untuk menuju hal tersebut ini tentunya juga harus ada kiat-kiat, harus ada panduan-panduan yang sudah disepakati. Ini contoh Pak ya, untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Tanah Laut, yang pertama adalah Kecamatan Plehari, Batu Ampar, dan Kecamatan Bajuin. Ini memang sudah didesain sedemikian rupa menjadi satu kawasan pertanian dengan komoditas unggulan, tanaman perkebunan dan peternakan besar, serta kawasan perdagangan. Nah ini Pak, mudah-mudahan bisa terwujud ke depan. Yang kedua ini untuk Kecamatan Bati-Bati dan Tambang Ulang, ini dikembangkan ini sebagai kawasan industri. Dan yang ketiga Bapak, dan pendengar setia Radio Pandang, untuk Kecamatan Kuro dan Bumi Makmur, ini merupakan kawasan penyangga pangan daerah. Nah, ini yang sangat luar biasa potensi yang ada di sana. Yang keempat, yang berikutnya adalah ini Kecamatan Panyimatan dan Takisong, ini ke depan dikembangkan sebagai kawasan pertanian yang bertumpu pada komoditas tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan lautan dan pariwisata. Mengingat kalau di Kabupaten Tanah Laut ini kan sangat luar biasa Pak, potensi untuk wilayah pariwisatanya kurang lebihnya kan 200 km panjangnya wilayah pantai. Ya. Baik, yang kelima ini adalah Kecamatan Kintab dan Joro, dikembangkan sebagai kawasan industri berat. Mengingat di wilayah tersebut ini terdapat sumber daya alam yang sangat cukup untuk menopang pendapatan asli daerah. Jadi ini sekilas dulu Pak terkait dengan pengembangan wilayah. Dan juga di sana juga sudah ditopang dengan selesainya pelabuhan di Plehari di Suarana. Nah ini kan tinggal bagaimana ke depan menjadi pintu masuknya perekonomian di Kabupaten Tanah Laut ini sebagai pelabuhan pengumpan. Ini diharapkan nanti juga akan tumbuh berkembang di sana kewilayahannya terkait dengan pendapatan asli daerah. Nah, apa saja infrastrukturnya ke depan untuk menunjang itu? Nah, nanti selanjutnya kita bahas. Baik, kita bahas lagi lebih lanjut nanti Pak. Tapi sekilas dulu mungkin Pak mengenai ini kan arahnya ke pembangunan pertanian dan industrinya. Kalau pengembangan wilayahnya sendiri, kecamatan atau lainnya ada nggak Pak? Desa mungkin. Baik Bapak. Nah, dan sampai dengan saat ini Bapak terkait dengan pola ruang, tata ruang ini sudah ditangani oleh instansi teknis DPU PRP. Yaitu bidang tata ruang, di mana pada saat ini memang sudah berjalan untuk revisi pola ruangnya. Jadi arah kedepannya untuk peningkatan ekonomi terkait dengan prasarana mungkin diarahkan kemana. Nah ini juga menjadi topik, menjadi apa Pak ya, arah tujuan yang sangat inspiratif, inovatif untuk pembangunan di Tanah Laut. Itu untuk 2021 nanti Pak ya? Kalau untuk pola ruang ini sudah di 2020 ini Pak, masih proses berjalan. Tapi nanti penetapannya bisa kemudian di 2021-nya. Jadi demikian Pak ya. Baik. Ya, kita beralih dulu nih Pak Sedi ke Bapak satunya nih, Pak M. Rohayat ya. Nah ini beliau ini membidangi, maksudnya di bidang kajian pendukungnya dalam perencanaan. Mungkin seperti apa Pak ini kerjanya Pak? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi tadi kalau Pak Yudi dan Pak Payung menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana perencanaan pembangunan kita Tanah Laut ke depan. Jadi kita sebenarnya memerlukan kajian-kajian Pak untuk mendukung pelaksanaan baik dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan pembangunan tersebut. Jadi kita Pak terutama sekali kajian-kajian ini berpatokan kepada Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 212 tahun 2019, di mana kita di sana memberikan kajian-kajian itu yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam lingkup peraturan bupati tersebut. Di antaranya misalnya ya, kelimpangan yang dilaksanakan dikoordinasikan oleh beberapa perda itu bisa itu berkaitan dengan urusan pemerintahan otonomi daerah, kemudian juga administrasi dan manajemen pemerintahan daerah, kemudian juga berkaitan dengan produk hukum daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, kemudian juga termasuk pengelolaan badan usaha daerah dan desa, termasuk juga kajian itu berkaitan dengan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, kerjasama daerah, pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga termasuk juga pengelolaan inovasi daerah,
pengembangan sumber daya daerah, implementasi kebijakan sektoral di daerah, kemudian sektor-sektor usaha pemerintahan yang wajib merupakan pelayanan dasar, termasuk juga urusan pemerintahan wajib yang non pelayanan dasar. Kemudian yang terakhir itu adalah sektor-sektor urusan pemerintahan pilihan. Jadi kita di Litbang Bapeda itu sebenarnya masih bekerja sama dengan SKPD terkait, Pak. Jadi kita bukan berarti kita di sana melaksanakan berdiri sendiri, tidak. Kita tetap karena dalam peraturan Bupati tersebut memang sudah diatur apabila satu SKPD memang tidak bisa melaksanakan pada tahun yang bersangkutan, maka Bapeda Tanah Laut bisa bekerja sama untuk membantu dalam hal kajian pembangunan tersebut. Jadi seperti itu, Pak, pelibang kita di Bapeda Tanah Laut. Ya, untuk pertama ya, untuk buat Bapak yang bertiga ya, siapa nanti yang menjawab. Begini Pak, kita isu-isu yang aktual sekarang ini kan tentang pandemi Pak ya. Lalu terkait pandemi COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia, bahkan dunia Pak ya, pasti Tanah Laut juga merasakan imbasnya. Kemudian bagaimana perencanaan pembangunan daerah Tanah Laut? Apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus kita ikuti, mengingat anggaran penanganan COVID ini tidak sedikit dan anggaran kita juga terkuras mengarah ke sana Pak. Silakan barangkali ada yang bisa memberikan komentar. Pak Yudi, mungkin Baik, kita akan ya sedikit Pak, karena COVID ini kita harus optimis Pak, akan hilang. Dan cepat ya. Namun bagaimanapun kita tetap dalam perencanaan ini, ibaratnya ini ada dalam penanganan, sehingga di dalam RKPD kita itu Pak, tema dari pusat, provinsi sampai daerah menyelaraskan. Tema kita ini artinya rencana kerja pemerintah daerah itu bertema percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk pemantapan kebijakan berinteraksi dalam membina desa dan menata kota. Jadi dalam sisi di dalamnya kita sudah menyiapkan anggaran kesehatan, UMKM dan sebagainya. Untuk nanti 2021 itu kita lebih siap, untuk menghadapi dan memperbaiki hal-hal ini. Jadi kita bersama-sama SKPD selalu Pak, ini menjadi fokus kita untuk perencanaan kita di 2021, sehingga pun tema secara maknawi ataupun secara tema ini kita fokus Pak untuk percepatan pemulihan daripada COVID kita ini sendiri. Itu dulu Pak. Adakah ada rasa kekhawatiran pihak Bapeda dengan terkurasnya dana sebagian besar ini ke COVID tadi Pak, akan bisa berkendala terhadap program pembangunan kita ke depan Pak? Saya kira kita masih optimis Pak. Optimis dengan keadaan kita ini. Memang kalau kita di bahasa kita kembali bahasa perencanaan Pak, jadi kita memang target-target pertumbuhan ekonomi kita memang saat ini kita dalam masa yang sama Pak. Nasional, provinsi sama, dan posisi kalau bahasa kita ini 3, artinya kita punya target 3,5%. Nah pada saat ini sekarang ini kan 5,3 ke bawah ya, sekarang sudah 3,76 itu. Tapi tetap kita optimis Pak, menggalakkan karena perekonomian kita apa yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi, bagaimana daerah-daerah pertanian kita galakkan, masyarakat ini tetap menggali potensi yang ada. Kemudian juga tingkat pengangguran kita masih kita optimis Pak, masih 4,0 target bahasa target, kemudian indeks pembangunan Indonesia kita masih dalam mempertargetkan 69,59. Jadi sebaran pendapatan sebesar angka rata sekolah, di mana pendapatan kemudian defisit kesehatan ini bisa kita optimalkan, bisa dirasakan masyarakat, sehingga kita punya sisi optimis dalam perencanaan. Dana dan sebagainya yang menjadi mungkin ada tidak ada itu tidak kita terus gali Pak. Sisi pendapatan saya ini kan wisata digalakan ya. Jadi bagaimana anak-anak kita juga mungkin frustasi ataupun bahasanya apa di rumah, tapi mereka lagi istilahnya transisi juga penyesuaian.
Dan kita dari sisi wisata, kalau kita lihat saat ini banyak promosi-promosi digalakan. Kita lihat di Bejuin, bagaimana kawan-kawan di sana juga sudah memperbaiki skema mereka dalam pelayanan masyarakat. Terima kasih. Ya, berarti mereka semua juga tentu menyesuaikan dengan protokol COVID kesehatan itu sendiri. Oke, kalau di Bapeda sendiri itu untuk penyesuaian atau rule-nya mungkin mengikuti aturan atau gimana? Yang maksudnya mengenai pengoperasian ini di masa pandemi. Iya, jadi tetap kita pakai protokol kesehatan ini kan. Jadi kita terapkan protokol kesehatan hingga ini sebenarnya tidak terlalu melebar. Oke. Ya, artinya memang harus tetap mematuhi daripada aturan ya. Iya, sekarang semakin kita perketat untuk zona-zona perkantoran. Baik. Oke. Ini mengenai tadi disinggung masalah unggulan Pak, yang mungkin dari segi infrastruktur Pak Imun ini bisa dijelaskan mungkin keunggulan apa yang kita prioritaskan di tahun ini Pak? Baik Bapak Moderator, sekali lagi pada pendengar setia Untung Pandang FM 102,3 MHz. Sesuatu yang sangat menarik Pak ini dari Bapak Moderator tadi, pertanyaannya prioritas apa? Nah, sebelum ke prioritas Pak, ini alangkah eloknya kalau misalnya ini kita sampaikan arah pembangunan ke depan di Pemkab Tanah Laut ini. Jadi setidaknya ini kan ada satu bayangan yang sekira nanti mudah-mudahan terwujud. Nah, seperti itu Pak Yangke. Yang pertama adalah Pak, ini arah pembangunan ke depan. Yang pertama adalah ini pembangunan kawasan industri dorong. Ini sudah masuk ke RPJMN 2015 dan 2023. Ini mudah-mudahan juga nanti bisa terrealisasi dengan lancar dan tumbuh berkembang di kawasan industri dorong tersebut. Yang kedua adalah ini menjadikan Plehari menjadi smart city. Nah, ini kan sudah mulai terwujud berdirinya rumah sakit. Di situ nanti ada pengembangan wilayah yang lain. Dan yang ketiga ini adalah tanah laut menjadikan penyangga pangan. Jadi tidak hanya untuk tanah laut tersendiri, akan tapi juga pemerintah provinsi. Demikian juga mudah-mudahan juga bisa memberi satu kontribusi nasional. Ini sangat luar biasa nanti. Terus yang keempat ini adalah impian bersama pembangunan gedung olahraga representatif. Yang ada di wadah kita kan baru yang prestasi kencana Pak. Mudah-mudahan ke depan ini juga ada sport center sehingga generasi muda kita ini terpadu dengan sedemikian prestasinya di tingkat nasional maupun internasional. Nah ini Pak. Dan ini Pak, yang jangka pendeknya ini yang sudah beberapa kali dibahas dan segera terwujud ini pengembangan pedestrian Jalan Balerejo. Nah, Pak yang ini Jalan Kiai Haji Mansur. Mimpinya adalah kalau sekarang sudah termulai pusat kuliner di situ, betul. Alangkah alangkah Hmm. enaknya kalau ini seperti di Jogja tuh Pak ya, Jalan Malioboro. Nah ini kan sungguh indahnya nanti. Nah, terus yang berikutnya adalah pengembangan wilayah Panyipatan sebagai daerah industri kecil menengah IKM. Nah ini yang ada kaitannya dengan revisi pola ruang tadi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tersupport secara ke sana. Jadi pemerataan terhadap pengamanan nanti merata untuk di Kabupaten Tanah Laut. Terus yang ketujuh adalah pengembangan wisata. Nah wisata di Tanah Laut ini kan sudah ibaratnya betul-betul terkenal. Teman-teman yang dari Kalteng kadang nanti ada ada komunikasi gimana nih perkembangannya. Alhamdulillah Pak, ini juga menimbulkan satu ide yang sangat luar biasa. Yang berikutnya adalah ini wilayah Malukabaulit, ini mudah-mudahan nanti ada sekolah kedirgantaraan. Nah ini Pak, sekolah kedirgantaraan. Ya sesuai dengan kemarin kan ada baca untuk perang udara kayak jadi kedirgantaraan sekolah itu Pak. Jadi setidaknya untuk pengembangan dari grassroots-nya ini sudah tersedia. Jadi ke depan nanti kalau nanti menjadi perwujudan ini ibaratnya sudah terisi secara teknologi dan juga ini Pak ya kemudahannya. Demikian. Siapa? Iya. Kedirgantaraan tadi Pak, mungkin ada sedikit gambaran mengenai kelanjutan daripada itu rencana.
Memang betul Pak, di satu pengembangan wilayah ini tentunya sangat diperlukan satu pengembangan potensi-potensi yang ada. Potensinya dulu ya. Kalau memang toh ke depan memungkinkan, ini juga sangat menarik satu investor yang sangat luar biasa. Namun ini kan masih dalam tahap perencanaan Pak ya, dalam tahap wacana. Ya mudah-mudahan terwujud Pak. Iya, Jadi demikian ya. Oke. Begini Pak ya, jadi apa yang disampaikan Bapak-bapak tadi itu secara normatif memang luar biasa Pak ya. Nah, lalu kita mengerucut Pak kepada moto Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Pak Kamka dan Pak Dirahman ini Pak, dari beberapa misi dan visi beliau itu Pak mengerucut kepada menjadi kota ditata, desa dibina. Lalu langkah-langkah yang disiapkan berbeda seperti apa untuk kota ditata ini Pak? Karena masyarakat bertanya Pak, belum ada gebrakan Pak, belum ada gebrakan. Nah kita ingin tahu Pak langkah-langkah yang dibuat perencanaan oleh Bupati dan mereka melaksanakan kota ditata desa dibina. Betul. Ya mungkin barangkali karena belum terlihat Pak. Iya belum terlihat. Sebenarnya ada tapi belum ada terlihat. tapi belum. Iya Pak. Dan ini yang sering dipertanyakan masyarakat Pak. Ya silakan Pak. Siap Bapak, terima kasih Pak Moderator, Pak Haji Sayyidi dan rekan-rekan sekalian. Memang betul Pak. Di awal-awal tahun anggaran 2020 ini sebarannya juga sudah dianggarkan kaitannya dengan grand design dan juga secara parsial ini juga sudah dianggarkan Pak. Kaitannya dengan ini yang sangat real. Ini kemarin yang di Pasar Lama. Rencana pembangunan RTP Pak. Betul. Nah, sekarang udah rata itu ya. Melihat satu konferensi yang demikian, ini mudah-mudahan nanti itu menjadi sentralitasnya Bapak Ibu rekan-rekan warga Kalimantan Selatan yang mau berwisata. Nah, setidaknya kalau nanti masuk arah mau ke Takisuk, dia akan transit di situ ada tempat kuliner ya. Mungkin ada wifi untuk santai-santai. Nah, dan juga sedangkan lapangan Tugu sekarang sudah kapasitasnya betul, tidak memungkinkan ya. Sudah overload. Nah, Pak, jadi pertanyaan Bapak tadi bahwa ini mohon maaf Pak, karena Allah Ta'ala memberikan satu ujian yang sangat luar biasa, pandemi COVID ini. Iya, betul. Ya. Adanya apakah instruksi 3 menteri pada saat itu terkena dampak revolusi. Namun pemerintah daerah ini upayanya akan membangun ulang di tahun anggaran 2021. Mohon doanya dari warga Tanah Laut dan Bapak-bapak sekalian supaya segera terwujud untuk ini. Terus yang kedua Pak, yang kaitan dengan kota ditata tadi, ini rencana dalam waktu dekat insya Allah ini masuk ke tahap DED, Detailed Engineering Design dari tata kota, karena lintas sektoral tadi Pak. Ini mudah-mudahan nanti terwujud pedestrian yang ada di Kiai Haji Mansur ini bisa termulai. Jadi wajah kota kita ini akan bergerak itu lebih Seperti apa bagus. nanti Pak? Apakah dibangunkan semacam bangunan-bangunan yang seragam atau jalannya ditambah lebar, di tengah ada trotoar atau seperti apa nanti Pak konkretnya itu Pak? Ya itu Pak masih Pak ya konkretnya adalah ini juga masih dalam tahap kajian-kajian dengan lebar badan jalan yang itu tidak lebih dari sekitar 10 meter Pak ya. Kurang lebih. Apakah memungkinkan ke depan itu diberikan satu median di tengah dan juga memungkinkan namanya Damija, daerah milik jalan itu karena juga ada aturannya Pak. Kalau untuk itu termasuk jalan provinsi 15 meter dari as jalan, nah itu masih Damija. Jadi kaitan dengan teman-teman di SKPD ini menyiapkan hal tersebut terkait dengan kajiannya. Jadi itu Pak langkah-langkah konkretnya. Baik, ya. Saya ingin beralih ke Pak M. Rohayat ya. Nanti saya pengen tahu tadi ada dibicarakan tentang kerjasama dengan dinas-dinas mengenai penelitian ini Pak. Ya, tapi sebelumnya kita break dulu Pak dengan sebuah lagu, nanti kita lanjutkan lagi. Memang luar biasa Pak di Balai Rejo yang dibantu tuh pas yang malam itu Pak. Kalau malam mulai sore sudah. Dan jangan terlalu tegang dulu. Kalau sore sudah Pak kuliner. Tapi ya itu tadi kalau nggak dibuatkan jalan yang lebar itu Pak, karena itu masuk lalu lintas yang padat juga itu Pak. Kecuali kalau malam-malam barangkali mobil nggak pernah
larang lewat di sana kecuali sepeda motor. Alternatif yang lain itu jalan satu arah ini Pak. Soalnya yang Iya jalan satu arah. Nah, bisa. Itu kan bisa ditonjolkan masuk ke badan jalan. Tapi nanti seberapa kalau mau harus pembebasan ya harus ada perencanaan yang real untuk masalah itu ya Pak. Tapi ini perlu masukan bersama lah. perlu kajian. Tapi kalau untuk dua arah Sulit juga Pak. Ini satu arah. Barangkali yang masuk lewat sana aja Pak ya, yang mau keluar lewat sini. Kalau misalnya satu arah Sebaliknya juga bisa. kalau satu arah mungkin cepat ya. Tapi kalau dua arah akan menjadi sempit. Betul Pak. Menjadi sempit. Kuliner macam-macam Pak. Ada itu masakan Jawa, masakan ini, masakan ini, masakan ini. Ada selera sambal yang hahaha ya. Kayak Surabi. Depan ini kan juga kan perlu jalan-jalan lain yang terjadi karena hanya itu atau maksimal jalan aja itu ketiga jalan aja itu sawit. Iya. Itu kan itu bisa mana ya? Oh ya, ya ada tujuan ini. Yang makanya kalau tadi masuk ke kunyit atau kunyit yang jalan aja dapat. Atau ada perencanaan Pak dari POM itu pada jalan Herman Sumit terus Pak jadi kesana itu Pak yang rumah Bahari itu yang ada orang jualan apa kan ada wacana kemarin itu Pak. Provinsi itu sebenarnya cuma mau bangun jalan tembus itu loh. Dia ada tembus sana kalau itu barangkali tembus ke PTP bisa ya kan ternyata atau barangkali tembus langsung ke Lianangga sekali ke Nusa Indah. Setidaknya itu dulu kalau nggak salah seperti itu ya menjadi jalan alternatif yang luar biasa itu ketika Pak. musim lebaran Betul Pak. musim lebaran dan di sana ada dibangun jembatannya Pak. Ya itu tembus nanti ke anu ke barangkali ke jalan yang dari Kurau Malakabulin ke Tabunio itu tembus. Tapi kok bisa nanti kalau disampaikan terkejar ya. Belum ada lagi kayak rusak mana? Itu ada wacana itu Pak. Ini kira-kira yang ringan-ringan lagi apa ya? Jadi sudah lumayan berat ya. Wah, kita pelabuhan aja deh Pak. Oh pelabuhan. Pelabuhan ini untuk atau apakah kita sendirian di pengelolanya? Apakah kita termasuk dengan Pak dengan dalam Kita carikan Kolindo Pak? rumusnya dulu ya Pak. Ada Pak sayang Iya. Wah, kita dikuasai Kolindo pelabuhan kita yang bangun, tahu operasionalnya dia masuk. Iya. Apa kabar? Depannya mau apa pelabuhan Anda? Ya sampai berikan ke kami yang nanti ditinggal. Untuk bagaimana Pak Bupati? Kita bicara koordinasi dulu Pak yang tadi Pak. Koordinasi dengan SKPD Pak tentang infrastruktur. Tentang Ditbang. Ya, baik saudara dengar di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama kami Radio Tuntung Pandang kami Kabupaten Laut Ayo Berinteraksi. Ya, kali ini kita masih di sajian acara informasi Tanah Laut Menyapa bersama Bapeda Kabupaten Tanah Laut. Ya, tadi kita ingin tanya ya kepada Pak M. Hayat ya, Pak Hayat ya, mungkin tentang koordinasi ya, bersama dinas SKPD tentang perencanaan ini seperti apa mungkin Pak? baik Pak, terima kasih. Jadi saya ingin sedikit Pak melanjutkan yang penjelasan Pak Paimun tadi yang berkaitan dengan penataan kota tadi Pak ya. Jadi desa dibina, kota ditata, saya ingin lihat pada penataan kotanya. Jadi melanjutkan penjelasan Pak Paimun tadi, kita sebenarnya dari 2020 ini rencananya Pak kemarin itu melaksanakan kegiatan penyusunan grand design penataan kota Playari. Namun demikian karena kita juga berdasarkan regulasinya kemarin kan urusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan itu tahun 2020 ini, maka di awal tahun itu kita terpaksa ikut di dalam refocusing Pak. Jadi sebenarnya kegiatan tersebut namun demikian di tahun 2021 kita kembali Pak akan melakukan penyusunan grand design untuk penataan kota itu.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPR Laut yang kemarin sangat mendukung kita, mendukung kami untuk tetap melanjutkan kegiatan Grand Design ini, karena Grand Design penataan kota ini sangat penting nanti untuk menunjukkan arahnya nanti seperti apa, yang penjelasan Pak Paimun nanti itu akan terjawab semua. Jadi semua koridor jalan di Purehari dan juga termasuk 4 kelurahan lainnya Pak, selain kelurahan Purehari itu juga termasuk dalam penyusunan Grand Design penataan kota ini.